Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada penyelenggaraan KTT kali ini tidak hanya mencakup KTT ASEAN saja, tetapi juga KTT bersama sejumlah mitra ASEAN. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kuala Lumpur Convention Center untuk menghadiri KTT ke-47 ASEAN. KTT mengusung tema Inclusivity and Sustainability ini juga akan mencakup KTT ASEAN Plus One antara ASEAN dan 7 mitra wicara. Ketujuh mitra tersebut yakni Amerika Serikat, Australia, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, dan Republik Korea. Selain itu, turut diselenggarakan pula KTT ke-28 ASEAN Plus 3, RRT, Jepang, dan Republik Korea. KTT ke-20 Asia Timur, KTT ASEAN Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan KTT Peringatan ASEAN Selandia Baru turut diselenggarakan untuk menandai 50 tahun hubungan dialog ASEAN Selandia Baru. Kehadiran Presiden Prabowo pada KTT ini menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat peran aktif di kawasan, memperdalam kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya di bawah kerangka ASEAN. Keterlibatan kepala negara juga turut menunjukkan kontribusi Indonesia terhadap terciptanya kawasan Asia Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan. KTT ASEAN berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hadir dalam KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Tiba di Kuala Lumpur, Trump disambut sekelompok penari dan Trump pun ikut bergoyang mengikuti irama lagu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlihat asyik bergoyang bersama para penari yang menampilkan tarian tradisional Malaysia setibanya di Kuala Lumpur. Dirinya bergoyang ditemani oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang langsung menyambutnya. Trump tiba di ibu kota Malaysia untuk menghadiri KTT ke-47 ASEAN. Kunjungan ini menjadi yang pertama kalinya ke Asia Tenggara sejak Trump dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat pada Januari tahun ini. Dalam kunjungannya, pesawat kepresidenan Amerika Serikat Air Force One mendapat pengawalan dari pesawat jet tempur militer Malaysia saat memasuki wilayah udara Malaysia. KTT yang berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober dihadiri para pemimpin ASEAN, termasuk Presiden Prabowo Subianto. KTT juga dihadiri mitra utama ASEAN termasuk China, Jepang, dan Amerika Serikat. Di hadapan seluruh pemimpin negara peserta KTT ke-47 ASEAN, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memuji Presiden Prabowo Subianto. Trump puji kepemimpinan Prabowo yang aktif mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Indonesia continues to be a central voice in ASEAN's geopolitical identity and global engagement. Lagi-lagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Kali ini pujian Trump meluncur dalam momen KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Trump menyebut Prabowo ikut aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, termasuk menyelamatkan jutaan nyawa di Gaza, Palestina. Trump juga berterima kasih kepada Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo of Indonesia, for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace.
Sebelumnya, Trump memuji Prabowo dalam berbagai kesempatan, di antaranya saat sidang umum PBB di Amerika Serikat pada 23 September dan saat KTT Perdamaian Gaza di Mesir 13 Oktober lalu. Prabowo disebut Trump sebagai pria tangguh dan berapi-api dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Thailand dan Kamboja sepakat untuk menghentikan semua permusuhan di wilayah perbatasan yang disengketakan dan membebaskan tentara yang ditangkap. Trump memimpin penandatanganan perjanjian damai tersebut oleh Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan mitranya dari Kamboja Hun Manet di sela-sela KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini juga disaksikan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Menurut Trump, kesepakatan damai kini mencakup menghentikan semua permusuhan, pembebasan 18 tentara Kamboja yang ditahan, dan pengerahan pengamat dari ASEAN. Pekan lalu, Trump menyatakan syarat untuk berpartisipasinya di ASEAN adalah pejabat Cina tidak boleh menghadiri KTT ASEAN ini. Sebelumnya ketegangan antara Thailand dan Kamboja meletus pada 24 Juli 2025. Perang ini dipicu sengketa atas sejumlah kuil kuno. Peristiwa ini menjadi bentrokan militer paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir. Perang ini menewaskan setidaknya 49 orang dan memaksa 300.000 orang mengungsi dari rumah mereka. Kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata, namun berulang kali saling tuduh melanggar gencatan senjata. Indonesia mengajak pemerintah Cina untuk mendukung tata kelola royalti dan hak cipta di lingkungan digital. Ajakan ini disampaikan Indonesia dalam pertemuan ke-16 Cina ASEAN di Xi'an, Cina. RI Supratman Andi Aktas yang mewakili pemerintah Indonesia dalam forum pertemuan ke-16 Cina ASEAN mengatakan Indonesia sangat menghargai dukungan Cina dalam tata kelola royalti hak cipta. Pemerintah Indonesia juga akan mengajukan proposal pada sidang komite tetap WIPO tentang hak cipta dan hak terkait di Jenewa, Swiss pada Desember 2025. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo menempatkan penguatan kekayaan intelektual sebagai pilar utama pembangunan nasional. Atas komitmen dan kerja kerasnya dalam mewujudkan perjanjian ini, mari kita bersama-sama. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa untuk menggerakkan sebuah inovasi dan mengimbangi perubahan yang terjadi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan seluruh jajaran Kementerian Hukum saat ini lagi menyediakan layanan kekayaan intelektual yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses oleh publik dan pelaku bisnis.